Sebagai seorang geografer yang meyakini bahwa bumi itu berbentuk bulat, Al-Idrisi secara gemilang membuat peta bola bumi alias globe dari perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Al-Idrisi, kisah ilmuwan muslim, pencipta globe dan buku Roger. Bagaimana bentuk bumi menjadi perdebatan yang luar biasa pada masanya, walaupun hingga saat ini masih ada sebagian orang penganut teori konspirasi yang mempercayai bentuk bumi adalah datar. Padahal sejak abad pertengahan konsep bumi berbentuk bulat sudah menjadi keyakinan para ilmuwan muslim dan ditegaskan dalam sebuah bola dunia atau globe. Globe lahir dari pemikiran, eksperimen, dan penjelajahan muslim bersama Al-Idrisi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti. Orang-orang Eropa menyebutnya Drizis. Ia lahir di Ceuta, Spanyol pada tahun 1100. Al-Idrisi adalah geografer dan kartografer atau pembuat peta termasyhur di abad ke-12 Masehi. Kepopulerannya dalam dua bidang ilmu sosial itu telah membuat Raja Roger II yang beragama Nasrani itu kepincut. Apalagi Raja Roger II sangat tertarik dengan studi geografi. Palermo, Sisilia, 1138 Masehi, sebuah pertemuan istimewa antara seorang raja Kristen dengan seorang ilmuwan muslim berlangsung di istana kerajaan Sisilia. Dalam suasana penuh keakraban, Raja Roger II, penguasa Sisilia secara khusus menyambut kedatangan tamu muslim kehormatannya itu dengan karpet merah. Sang ilmuwan muslim itu pun dipersilahkan untuk duduk di tempat kehormatan. Keduanya lalu berbincang dalam sebuah pertemuan yang boleh dibilang tak lazim itu. Betapa tidak, di saat umat Islam berjihad melawan tentara perang salib di Yerusalem, dua peradaban yang berseberangan justru duduk berdampingan dengan penuh keharmonisan di Sisilia, bekas wilayah kekuasaan Islam. Raja Roger II mengundang Al-Idrisi ke istananya yang megah agar dibuatkan peta oleh sang ilmuwan muslim. Pada era itu, belum ada ahli geografi dan kartografi Kristen Eropa yang mumpuni untuk membuat sebuah peta dunia secara akurat. Saat itu, para ahli geografi dan kartografi barat masih menggunakan pendekatan simbolis dan fantasi, ungkap Francis Carnegie dalam tulisannya yang berjudul Al-Idrisi and Rogers Book. Alih-alih menggunakan pendekatan ilmiah seperti yang dilakukan para ilmuwan muslim, para sarjana barat ternyata masih bertumpu pada hal-hal mistis dan tradisional dalam membuat peta, sehingga tak ada lagi jalan lain bagi Raja Roger II untuk memenuhi ambisinya membuat sebuah peta dunia yang akurat. Ia pun harus berbesar hati meminta bantuan kepada ilmuwan Islam. Dalam pertemuan bersejarah itu, Raja Roger II dan Al-Idrisi pun bersepakat untuk membuat peta dunia pertama yang akurat. Proyek besar itu pun dirancang. Al-Idrisi dan Raja Roger II bersepakat proyek pembuatan peta dunia itu akan diselesaikan dalam tempo 15 tahun. Guna mewujudkan ambisinya, didirikanlah Akademi Geografer yang dipimpin oleh Raja Roger II dan Al-Idrisi. Mega proyek pembuatan peta dunia itu melibatkan 12 sarjana. Sebanyak 10 orang diantaranya adalah ilmuwan muslim. Adalah berkah tersendiri bagi Al-Idris bisa mengerjakan pembuatan peta itu di kota Palermo. Sebab di kota itulah para navigator dari berbagai wilayah seperti Mediterania, Atlantik, dan perairan utara kerap bertemu. Al-Idrisi menggali informasi dari setiap navigator yang tengah beristirahat di Palermo. Lalu ia bersama timnya mewawancarai dan menggali pengalaman para navigator. Penjelasan dari seorang navigator akan dikonfrontir kepada navigator lainnya.
Hasil kajiannya itu lalu dirumuskan selama bertahun-tahun. Al-Idrisi menyaring fakta-fakta yang berhasil dikumpulkannya. Ia hanya menggunakan keterangan dan penjelasan yang paling jelas sebagai acuan membuat peta. Menjelang tenggat waktu yang ditetapkan, peta yang diinginkan Raja Roger II pun akhirnya selesai dibuat, tepat pada tahun 1154 Masehi. Saat Raja tak lagi ambil bagian secara aktif, saya selesaikan peta ini, papar Al-Idrisi dalam pengantar kitab Nuzhat al-Mustaq fi Istiraq al-Afaq yang ditulisnya. Sebagai seorang geografer yang meyakini bahwa bumi itu berbentuk bulat, Al-Idrisi secara gemilang membuat peta bola bumi alias globe dari perak. Bola bumi yang diciptakannya itu memiliki berat sekitar 400 kg. Dalam globe itu, Al-Idrisi menggambarkan 6 benua dengan dilengkapi jalur perdagangan, danau, sungai, kota-kota utama, daratan, serta gunung-gunung. Tak cuma itu, globe yang dibuatnya itu juga sudah membuat informasi mengenai jarak, panjang, dan tinggi secara tepat. Guna melengkapi bola bumi yang dirancangnya, Al-Idrisi pun menulis buku berjudul Alkitab Al-Rujari atau buku Roger yang didedikasikan untuk sang raja. Selain menulis buku Roger, Al-Idrisi pun sempat merampungkan penulisan kitab Nuzhat al-Mustaq fi Ihtiraq al-Afaq. Ini adalah ensiklopedia geografi yang berisi peta serta informasi mengenai negara-negara di Eropa, Afrika, dan Asia secara rinci. Selain itu, dia juga menyusun sebuah ensiklopedia yang lebih komprehensif bertajuk Raud Unas wa Nuzhat al-Nafs. Selama mendedikasikan dirinya di Sisilia, sebuah provinsi otonom yang berada di selatan Italia, Al-Idrisi telah membuat hampir 70 peta daerah yang sebelumnya tak tercatat dalam peta. Al-Idrisi terbilang amat fenomenal. 2 abad sebelum Marco Polo menjelajahi samudra, dia sudah memasukkan seluruh benua seperti Eropa, Asia, Afrika, dan utara Ekuador ke dalam peta yang diciptakannya. Lalu siapa Al-Idrisi sebenarnya? Sejatinya ilmuwan kesohor itu pernah melengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Al-Idrisi Asy-Syarif. Selain dikenal sebagai seorang kartografer dan geografer, ilmuwan kelahiran Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dia dikenal juga dengan nama singkat Al-Syarif Al-Idrisi Al-Qurtubi. Orang barat memanggilnya dengan sebutan Idrisi atau Drisis. Al-Idrisi merupakan ilmuwan muslim yang mendapatkan pendidikan di kota Cordoba, Spanyol. Sejak muda, dia sudah tertarik dengan studi geografi. Layaknya geografer kebanyakan, Al-Idrisi juga sempat menjelajahi banyak tempat yang jaraknya terbilang jauh, meliputi Eropa dan Afrika Utara. Dia sempat mengembara ke Prancis, Spanyol, Portugal, Inggris, dan negeri lainnya di belahan benua Eropa. Dia melakukan pengembaraan untuk mengumpulkan data-data tentang geografi. Pada masa itu, para geografer muslim sudah mampu mengukur permukaan bumi secara akurat serta peta seluruh dunia. Sebagai ilmuwan yang cerdas, Al-Idrisi mengkombinasikan pengetahuan yang diperolehnya dengan hasil penemuannya. Itulah yang membuat pengetahuannya terhadap seluruh dunia sangat komprehensif. Pengetahuannya yang luas tentang geografi dan kartografi membuatnya dikenal dunia. Para navigator laut dan ahli strategi militer pun begitu tertarik dan menaruh perhatian terhadap pemikiran Al-Idrisi dibandingkan geografer muslim lainnya. Figur dan hasil karya Al-Idrisi lebih kesohor di benua Eropa. Al-Idrisi meninggal pada tahun 1160 Masehi di Sisilia. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.